Assalamualaikum adik-adik, apa kabarnya? Alhamdulillah pasti sehat semua ya. Nah, hari ini kita sudah memasuki ke pertemuan kedua, yang mana hari ini kita akan belajar mengenai materi bilangan pecahan dan operasi pada bilangan pecahan. Siapin bukunya dan alat tulis lainnya. Semangat adik-adik! Nah, adik-adik, minggu kemarin kan Mbak sudah bilang kalau hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Nah, adik-adik sudah tahu belum tentang bilangan pecahan? Kalau belum tahu, perhatikan definisi bilangan pecahan berikut ini. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana pembilang terdiri dari bilangan bulat dan penyebut terdiri dari bilangan asli. Biasanya ditulis dengan bentuk A per B. Nah, pada definisi tadi itu ada bentuk umumnya yaitu A per B atau P per Q atau M per N dan sebagainya. Nah, di mana A, P, dan M itu adalah pembilang. Dan B, Q, dan N adalah penyebut. Nah, sudah paham kan adik-adik? Jadi, kalau misalnya ada bilangan 3 per 4, berarti 3-nya adalah pembilang dan 4-nya adalah penyebut. Sekarang, coba perhatikan contoh soal atau contoh berikut ini. Misalnya, Mbak punya suatu persegi. Nah, persegi ini Mbak bagi 4. Kemudian, ada daerah yang Mbak arsir. Nah, ini daerah yang diarsir ketika dalam bentuk pecahannya adalah, kan tadi satu persegi ini dibagi 4, sehingga 4 adalah penyebut. Nah, kan yang daerah diarsir itu ada 2, sehingga 2 adalah pembilang. Jadi, bentuk pecahannya adalah 2 per 4. Nah, 2 per 4 ini ternyata bisa kita sederhanakan. 2 kita bagikan 2, hasilnya adalah 1. 4 kita bagi 2, hasilnya adalah 2. Sehingga 2 per 4 itu sama dengan 1 per 2. Nah, sudah paham belum adik-adik untuk materi pengantarnya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Untuk materi selanjutnya itu adalah membandingkan dua bilangan pecahan.
Nah, untuk membandingkan dua bilangan pecahan ini, untuk lebih mudahnya, Mbak langsung masukin ke contoh ya. Contohnya ada dua bilangan pecahan, yaitu 2/3 dan 3/4. Nah, coba kita lihat penyebut dari dua bilangan pecahan ini ternyata berbeda ya adik-adik. Yang satu 3, yang satunya 4. Untuk membandingkan bilangan pecahan itu yang pertama harus samakan penyebut. Nih, untuk menyamakannya, kita sama-sama kalikan yang 2/3 sama-sama kita kalikan 4/4 karena yang ini 4 penyebutnya. Nah, untuk yang 3/4 kita sama-sama kaliin 3/3. Nih, kalau sudah kayak gini, kita langsung kalikan ya adik-adik. Yang penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. 2 dikali 4, 8. 3 dikali 4, 12. Nih, 3 dikali 3 hasilnya 9. Dan 4 dikali 3 hasilnya 12. Nah, penyebutnya sekarang sudah sama kan adik-adik? Tinggal kita bandingkan lagi bilangan 8 dan bilangan 9. Nah, bilangan 8 dan 9 pada garis bilangan misalnya ada 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata letak bilangan 9 itu lebih kanan dibandingkan bilangan 8, sehingga bilangan 9 itu lebih besar dibandingkan bilangan 8. Jadi 8/12 itu lebih kecil dari 9/12. Nah, sudah paham belum adik-adik untuk membandingkan dua bilangan pecahan ini? Kalau belum, perhatikan contoh berikut ini. Contoh selanjutnya yaitu misalnya ada dua bilangan pecahan yang berbentuk negatif. Misalnya yang satunya adalah minus 3/5. Yang satunya adalah minus 2/5. Nah, coba perhatikan minus 3/5 dan minus 2/5. Ternyata ini penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama, langsung kita bandingkan nilai minus 3 dan minus 2. Coba kita lihat di garis bilangan. Ada minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, dan 0. Nih, ternyata minus 2 itu lebih kanan dari minus 3. Letaknya di garis bilangan. Sehingga minus 2 itu lebih besar dari minus 3. Dan minus 3 itu lebih kecil dari minus 2. Sehingga pecahan minus 3/5 sama minus 2/5 itu lebih kecil dibandingkan minus 2/5. Jadi minus 3/5 itu lebih kecil dari minus 2/5. Nah, sudah paham kan pastinya adik-adik? Kalau sudah paham, kita akan memasuki ke materi selanjutnya, yaitu operasi. Selanjutnya kita akan memasuki materi operasi pada bilangan pecahan. Operasi pada bilangan pecahan.
pecahan. Nah, pada operasi bilangan pecahan itu sama saja seperti pada bilangan bulat, ada 4 operasi. Yang pertama ada penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan kita langsung masukin ke contoh ya adik-adik. Contohnya bilangan pecahan 3/4 ditambah dengan 5/4. Nah, bilangan pecahan ini kita lihat dulu penyebutnya sudah sama apa belum. Yang pertama harus samakan penyebut. Nah, kita lihat pada bilangan ini penyebutnya sudah sama, yaitu 4. Kalau sudah sama, langsung kita jumlahkan. Jadi ini sama dengan kita buat ya penyebutnya 4. Penyebutnya tidak dijumlahkan ya adik-adik. Nah, yang dijumlahkan adalah pembilangnya, yaitu 3 ditambah 5. Nah, 3 ditambah 5 hasilnya 8. Sehingga 3/4 ditambah 5/4 adalah 8/4. Nah, 8/4 itu ternyata bisa kecilkan. Ternyata 8 adalah kelipatan dari 4. Sehingga 8 dibagi 4 hasilnya 2. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Sehingga 8/4 itu sama dengan 2/1 atau sama dengan 2. Nah, ini contoh yang pertama. Selanjutnya kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu bilangan pecahan 10/7 ditambah dengan 5/14. Nah, tadi kan kita sudah tahu kalau misalnya untuk penjumlahan harus disamakan penyebutnya. Kita lihat kalau misalnya di sini yang satu penyebutnya 7, yang satu 14. Nah, kita cari dulu kelipatan dari 7. Yang 7 itu kelipatannya ada 7, 14, 28. Yang 14 itu 14, 21, 28. Ini 21, 28. Nah, ternyata 14 ini merupakan salah satu faktor dari 7. Sehingga kita harus samakan dulu penyebutnya menjadi 14. Nah, yang 5/14 itu tidak usah kita ganti ya penyebutnya. 5/14 tambah. Nih, 7 itu harus dikalikan 2 atau 7 ditambah 7 hasilnya 14. Sehingga yang 10 harus kita kali 2 dan 7 juga kita kali 2. 10 dikali 2 hasilnya 20. 7 dikali 2 hasilnya 14. Sehingga kita jumlahkan dengan 5/14. Nah, kalau sudah kayak gini hasilnya sudah sama atau penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama penyebutnya bisa langsung kita jumlahkan. 20 ditambah 5 hasilnya 25. Penyebutnya 14. Nah, sudah paham belum adik-adik? Kalau belum paham atau kalau sudah paham, lanjutkan coba cari latihan untuk penjumlahan pada operasi bilangan bulat, bilangan pecahan. Kalau belum paham, putar lagi ya videonya sampai paham. Nah, kita akan memasukin ke operasi bilangan pecahan yang selanjutnya, yaitu pengurangan.
Nah, contohnya adalah 5/7 dikurang 3/7. Untuk pengurangan itu sama saja seperti di penjumlahan, di mana penyebutnya harus kita samakan. Penyebutnya harus sama. Nah, kita lihat ternyata di contoh tadi penyebutnya sudah sama ya adik-adik, yaitu 7. Kalau sudah sama, pembilangnya bisa langsung kita kurangkan. 5 dikurang 3/7. Gimana? 5 dikurang 3 hasilnya 2. Penyebutnya 7. Jadi 5/7 dikurang dengan 3/7 hasilnya adalah 2/7. Nah, bagaimana dengan penyebutnya yang berbeda? Contohnya seperti ini. Misalnya Mbak punya soal 7/8 dikurang 6/5. Nah, ternyata penyebutnya berbeda. Yang satu 8, yang satunya 5. Kalau berbeda harus kita samakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara samakan penyebut? Sama seperti tadi, kita harus cari kelipatannya. Nah, untuk mudah mencari kelipatannya, maka yang 8 ini kita kalikan 5, yang 5 kita kali 8. Jadi yang 8 kita kali 5, yang 5 kita kali 8. Nah, 8 dikali 5 hasilnya 40. 5 dikali 8 hasilnya 40. Sama kan? Jadi penyebutnya sekarang menjadi 40. Nah, tetapi sebelum itu kita belum bisa mengurangkan langsung 7 dikurang 6. Nah, yang 7-nya harus kita kalikan sama dengan 8, yaitu 7 dikali 5. Dan yang 6 kita kalikan juga dengan 8, sehingga 7 dikali 5 dikurang dengan 6 dikali 8 dibagi per 40. Nah, kalikan dulu ya adik-adik. Jadi 7 dikali 5 hasilnya 35 per 40 dikurang 6 dikali 8 hasilnya 48 per 40. Nah, sekarang kita kurangkan 35 dikurang 48. Nah, ternyata bilangan 35 itu lebih kecil dari bilangan 48, sehingga hasilnya akan negatif per 40. Sekarang kita kurangkan ya, yang 48 dikurang 35. 48 dikurang 35 hasilnya 8 dikurang 5, 3. 4 dikurang 3 hasilnya 1. Jadi 35 dikurang 48 hasilnya negatif 13. Nah, sudah paham belum adik-adik yang tentang penjumlahan dan pengurangan? Kalau sudah paham, kita akan masuk ke operasi pada bilangan pecahan yang ketiga dan keempat, yaitu perkalian dan pembagian. Yang ketiga ada perkalian. Nah, pada perkalian itu contohnya ada bilangan 5/4 dikali 10/8. Nah, untuk perkalian itu langsung kita kalikan aja ya. Yang pertama, pembilang
dikali pembilang. 2 penyebut dikali penyebut. Nah, kalau yang perkalian tidak usah kita samakan ya penyebutnya, langsung kita kalikan aja, di mana pembilang harus dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Sehingga 5/4 dikali 10/8 hasilnya 5 dikali 10/4 dikali 8. 5 dikali 10 hasilnya 50. Per 4 dikali 8 hasilnya 32. Sehingga 5/4 dikali 10/8 hasilnya 50/32. Nah, bagaimana dengan bilangan yang negatif? Misalnya, bilangan minus 5/3 dikali dengan minus 3/7. Itu sama dengan, nah kalian pasti di SD sudah mempelajari ya, ketika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Sehingga langsung kita kalikan ya. Negatif 5 dikali dengan negatif 3 hasilnya 15. Per 3 dikali 7 hasilnya 21. Sehingga negatif 5/3 dikali dengan negatif 3/7 hasilnya adalah positif 15/21. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham belum untuk yang perkalian? Kalau belum paham, coba ulangin lagi ya videonya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu pembagian. Pembagian. Nah, pada pembagian contohnya bilangan 5/4 dibagi dengan 10/8. Nah, untuk yang pembagian itu sedikit berbeda ya adik-adik. Pasti kalian sudah lihat pada bukunya. Kalau yang pembagian, bilangan pecahan yang sebagai pembagi yang awalnya dari A per B itu akan menjadi B per A. Nah, untuk baginya akan kita ubah menjadi kali, sehingga 5/4 itu akan dikali dengan 8/10. Jadi 5/4 dibagi 10/8 itu sama dengan 5/4 dikali 8/10. Langsung kita kalikan ya. 5 dikali 8 hasilnya 40. Per 4 dikali 10 hasilnya 40. 40 dibagi dengan 40 hasilnya 1. Sehingga 5/4 dibagi 10/8 hasilnya adalah 1. Bagaimana adik-adik? Sudah paham belum untuk yang pembagian? Nah, itu tadi materi terakhir kita. Kita akhiri sampai di sini. Kita lanjut lagi di minggu selanjutnya, pertemuan ketiga, yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Selamat pagi adik-adik, sampai jumpa di pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.